jamaah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah. Masya Allah, Alhamdulillah kita bertemu lagi di Islam Itu Indah. Buat yang baru bergabung kita ingatkan lagi. Hari ini kita sedang membahas tentang tema memanusiakan manusia. Banyak kemarin orang yang bertanya-tanya maksudnya apa ya memanusiakan manusia. Ternyata banyak tadi pembahasan di awal segmen tadi ya guru-guru kita. Ternyata kita nggak boleh juga bicara masalah tentang berbuat zolim, semena-mena, terus sampai menggunjing orang juga tidak boleh. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Pertanyaan tadi nih ketika seseorang melakukan hal-hal yang tidak memanusiakan manusia yang berawal dari hati nurani yang rusak ini ciri-cirinya apa Ustadz Maulana? Orang yang hati nuraninya rusak. Saya kok disuruh diam semuanya tadi? Ada cirinya. Apa cirinya? Kok tidak kaget? Enggak. Masa kan kaget? Saya udah biasa kan Ustadz Maulana ketemu tiap hari. Ya silakan Ustadz. Izin Habib Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah tabarakallah. Makasih banyak kepada jamaah yang lagi nonton. Masya Allah tabarakallah. Semoga yang nonton terbuka hatinya, dihidupkan hatinya, tidak sakit hatinya, bahkan na'udzubillah tidak rusak hatinya, bahkan tidak mati. Maka sebenarnya kalau kita lihat ada orang dengan sewenang-wenangnya, dengan mudahnya menyakiti perasaan orang, menzalimi orang, ternyata berawal dari hati yang mulai rusak. Kita ada namanya kepekaan hati. Makanya ciri-ciri hati yang nurani yang sudah rusak apabila berbuat dosa dengan berharap kelak ia bisa bertobat. Ah, enggak apa-apa gampang. Kan ada tobatnya. Ini ciri-ciri hati yang rusak. Kenapa? Karena dia sudah meremehkan perbuatan dosa. Ciri hati yang mulai rusak ketika dia sudah meremehkan dosa, menganggap enteng dosa dengan alasan gampang, nanti ada tobatnya. Hati-hati. Persoalan ampunan Allah jelas. Allah Maha Pengampun. Tapi mohon maaf, yang bahaya ini kalau berkaitan dengan diri kita. Karena bisa jadi hati kita mulai sudah rusak. Apalagi berilmu tapi tidak mau mengamalkan. Waduh, tahu ilmunya, tahu etikanya, tahu adabnya, tahu hukumnya. Justru dia yang melanggar. Ini bahaya. Persoalan mungkin tidak ada yang tahu juga. Aku kan tahu lebih tahu. Dan dia bisa ngeles. Karena dia tahu ilmunya, tapi tunggu dulu. Mungkin menurut kita tidak ada yang berefek. Tidak ada gangguan, tapi hati-hati. Yang diganggu adalah hati kita. Karena ketika kita berbuat dosa, ada titik-titik hitam. Sekiranya titik hitam itu kelihatan, maka penuhlah titik hitam pada diri kita. Nauzubillah. Apalagi ketika seorang beramal, dia tidak ikhlas. Hati-hati ya. Ciri hati nurani yang sudah rusak apabila dia beramal. Tapi nauzubillah tidak ikhlas. Ada pamrihnya, ada harapannya. Maka kalau mau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Apalagi memakan rezeki Allah tapi tidak mau bersyukur. Hati-hati ya, kata syukur ini pemanfaatan. Betapa banyak orang, nauzubillah summa nauzubillah, dengan mudahnya dia mengambur-amburkan harta, dengan mudahnya dia pemborosan dan sebagainya. Padahal ada sisi orang lain yang membutuhkan harta. Hati-hati nih anak-anakku yang lagi nonton. Kalau makan jangan sampai mubazir. Jangan sampai terbuang-buang percuma. Kenapa? Hati-hati itu pertanda hati mulai rusak. Ada masalah? Kenapa ke? Oh, iya, silakan. Apalagi tidak ridho dengan karunia Allah. Sudahlah, atas apa yang Allah udah berikan kepada kita. Kerjaan kita, ya udahlah. Jangan membenci kerjaan. Apalagi meludah di sumur yang kau minum. Menjelekkan pekerjaan, menjelekkan, maaf saya pinjam kata-kata ini, menjelekkan atasan. Tapi sebenarnya dia masih berharap dengan atasannya. Hello. Giliran ada apa-apa, dia marah sendiri. Padahal perbuatannya dia sendiri. Malas ke kantor, terus mau naik jabatan, gimana ceritanya? Kinerjanya tidak bagus, tapi berharap untuk diberikan penghargaan. Jangan harap. Apalagi, maaf ya, mengubur orang mati namun tidak mengambil pelajaran darinya.
Makanya sering-sering ke kuburan lihat penghuni kubur atau apapun. Ada orang meninggal, datangilah. Itu sebenarnya membuat kita cerdas. Maaf, orang yang mengingat mati akan membuat dia cerdas. Maksudnya kecerdasan di sini mempersiapkan kematiannya, mempersiapkan bekalnya, mengingat akan hari kemudian, mengingat akan hari pembalasan, mengingat akan adanya kematian, pertanda membuat kita lebih siap, lebih sikap, lebih bijak, lebih baik. Hidup ini sesaat. Coba hitung-hitung berapa teman kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Kadang-kadang saya kalau ke Makassar, kenapa? Membuat saya sadar. Saya tinggal di rumah lihat, tetanggaku sudah habis ini. Satu-satu dia ke masjid, ya Allah, yang pernah duduk di sini. Haji Ado, Haji Damang, Haji Afid, ini sahabat-sahabat, itu sudah habis semua. Tinggal saya yang paling tua kayaknya di sana. Ada masalah? Enggak, saya nggak enak aja ngomongnya. Jangan ngomongin ya, karena usahakan hati kita hidup ketika kita akan mengingat akan hari kemudian, akan kematian. Sehingga tidak ada keinginan untuk menzalimi orang. Sehingga kita memanusiakan manusia. Iya. Karena kenapa? Karena nanti ada pembalasannya. Karena apalagi kalau kita udah tahu banyak sahabat yang udah meninggal kan, tinggal masih sendiri doang kan, itu kan kita kan juga harus waspada itu Ustaz. Kalau udah kayak gitu. Ini Ya, maksudnya. kita lanjut maksudnya. Kita lanjut lagi. Ini untuk merimain diri kita. Iya, Jangan masalahnya teman-teman saya memang Iya. udah tua. Iya, iya. Saya kan dulu waktu pesantren berteman sama orang Saya tua-tua cuma takut semua. kalau sendiri itu nanti kalau ada apa-apa nggak ada yang bantu. Ya kita lanjut lagi ke permasalahan yang berikutnya ya. Bicara masalah tentang yang berikutnya adalah berhubungan dengan hal mencari nafkah. Tunggu, Nah, lanjut dulu. apa Gak tuh? ada yang bantu, gak ada yang nemenin. Nggak ada yang nemenin. Berarti gak ada pasangan Nggak dong. ada yang mijitin, nggak enak. Iya, berhubungan dengan yang mencari nafkah nih ya. Ustaz Syam, mohon izin Ustaz Syam. Yeah. Zaman sekarang ini ya banyak orang itu yang tanpa sadar dia tidak memanusiakan manusia. Apa maksudnya? Karena dengan pekerjaan yang dia berikan ini nggak sesuai dengan apa yang dia berikan upahnya. Alhamdulillah. Menuntut banyak pekerjaan tapi upahnya seminim-minimnya. Nah kita tanya sekarang nih. Apa nih hukumannya buat orang-orang yang seperti itu? Pengennya orang kerja banyak tapi nggak mau memberikan hasil yang maksimal gitu. Mohon izin penjelasannya. Silakan Ustaz Syam. Tabi guruku Habib Usman, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah, bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah, bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah, bismillahi masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Dimulai dari kisah baginda Nabi SAW ketika bertemu dengan seorang asisten rumah tangga yang sedang kebingungan di pinggir jalan. Lalu Nabi SAW menanyai pemuda tersebut, ada apa denganmu? Maka pemuda ini mengatakan, saya diperintahkan oleh majikanku ke pasar untuk membeli sesuatu. Lalu ternyata ketika dalam perjalanan saya kehilangan uangku. Saya kehilangan sesuatu yang akan kupakai untuk membeli barang yang diperintahkan oleh majikanku. Maka aku pun risau sekarang. Saya khawatir saya pulang akan diomelin oleh majikan saya. Maka Nabi SAW dengan akhlak yang mulia, beliau membantu anak muda tadi untuk mencari uang yang terjatuh. Maka Nabi SAW menemukannya lalu memberikan kepadanya. Orang ini terlihat lega namun kembali risau. Lalu Nabi SAW mengatakan, apa yang membuatmu kembali risau? Sekarang uangmu udah ketemu. Anak muda ini mengatakan, saya khawatir. Ini kan saya udah terlambat. Dikarenakan saya sibuk mencari uang saya pulang pasti diomelin lagi nih. Karena saya terlambat pulangnya. Maka Nabi SAW dengan segala akhlak mulia yang beliau miliki, beliau menemani anak muda ini ke pasar lalu kembali menemaninya pulang ke rumahnya. Agar memberi pesan kepada majikannya supaya tidak memarahinya. Sampainya di rumahnya Nabi memberi salam, Assalamualaikum. Terdengar dari dalam rumah, tuan rumah mengatakan sepertinya saya kenal suara ini. Yang kedua kali Nabi memberi salam lagi, orang yang mengatakan jangan-jangan ini suara Rasulullah. Tapi ada apa Rasulullah ke rumah saya? Maka yang ketiga Nabi mengetuk pintu, barulah dibukakan pintunya. Ketika Nabi memberi salam, Nabi dibukakan pintunya. Benar, ya Rasulullah ada apa engkau kemari? Enggak, saya cuma mau mengingatkan aja. Apa yang engkau ingin ingatkan padaku ya Rasulullah sampai engkau rela berjalan jauh ke rumah saya, mengunjungi saya. Maka Rasulullah mengatakan as-salah, as-salah, as-salah wa ma malakat aimanukum. Jaga salatmu, jaga salatmu, jaga salatmu dan orang-orang yang bekerja di bawahmu. Saking pentingnya orang yang bekerja, karyawan kita, maka Nabi SAW menyandingkannya dengan salat. Bahkan ini termasuk daripada kalimat-kalimat terakhir Nabi sebelum Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting untuk memuliakan pekerjaan orang lain. Yang kedua, dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan tentang merendahkan orang lain. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. Dalam Al-Quran ada kalimat, wahai orang-orang yang mengaku ada iman dalam hatinya. La yaskhar qaumun min qaum. Jangan pernah engkau merendahkan kaum yang lain karena sesuatu yang ada padanya. La yaskhar, yakni taskhir, sakhara. Ada kalimat-kalimat dalam Al-Quran ketika Allah mengatakan dirinya Allahu sakhara. Allah yang mengendalikan langit dan bumi. Seakan-akan di sini bukan hanya mengejek, merendahkan, menghina, mencaci. Tapi seakan-akan engkau mengendalikan orang lain. Ketika engkau merasa dirimu mengendalikan orang lain, maka ini yang dilarang dalam Al-Quran. Maksudnya apa? Banyak orang-orang yang merasa dirinya punya jabatan, akhirnya mampu mengendalikan orang yang ada di bawahnya karena merasa, pasti dia akan kerjakan, dia akan takut dipecat. Pasti dia mau mengerjakan apa saja, bahkan overtime pun dia akan mengerjakan. Dia akan takut dipecat, mau nyari kerja di mana lagi selain di sini. Subhanallah, ini yang dilarang oleh Al-Quran. Kemudian berkaitan dengan mencari nafkah dan pekerjaan, Nabi SAW mengatakan dalam riwayat, tidak ada satu makanan pun yang lebih baik daripada makanan yang dihasilkan daripada kerjaan sendiri atau keringat sendiri. Sebagaimana Nabi Daud alaihissalam yang makan dari tangannya sendiri, dari keringatnya sendiri. Subhanallah, Nabi memuji Nabi Daud alaihissalam bukan karena kerajaannya, tapi karena pekerjaannya. Wallahu ta'ala alam. Ini juga yang perlu kita perhatikan sebagai mungkin orang yang punya pegawai. Bayarlah mereka sebelum keringatnya kering. Allahu Akbar. Ini juga bagian dari memanusiakan manusia mungkin. Betul sekali. Jangan sampai orang menunggu, menanti, nauzubillah. Dan itu adalah hadisnya Rasulullah SAW. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Syah, Mabib, Ustadz Maulana, Nani buat jamaah Islam Tunda yang ada di rumah. Yang sudah mengirimkan pertanyaan yang udah gak sabar dijawab sama guru-guru kita. Langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Kita masuk ke pertanyaannya dari Instagram dari @farizki. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Sekarang banyak banget anak muda kalau menegur suka bilang memanusiakan manusia. Tapi kadang si orang ini juga nggak introspeksi diri. Kira-kira gimana nasihat terbaik buat anak muda atau anak milenial zaman sekarang ini agar bisa lebih memanusiakan manusia dengan kesadaran dan kesabarannya? Ustadz, terima kasih. Semoga bisa mewakili. Ustadz Maulana deh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makasih banyak yang nanya. Ini pertanda dia ada niat untuk lebih baik. Karena ini zaman sekarang ini zaman milenial ini luar biasa loh. Orang dengan mudahnya memberikan masukan tapi mempermalukan. Maka ingat, mengajarkan kesadaran dan kesabaran kepada anak saat menegur. Maka kita belajar dari Rasulullah SAW. Ada tiga kunci sukses dalam menegur. Bagaimana? Yang pertama, tidak merendahkan orang yang ditegur. Dalam artian jangan engkau, dasar. Saya pinjam kata-kata ini. Dasar inilah, dasar ini. Kamu nggak tahu hukumnya. Ya, itu namanya merendahkan. Merasa bahwa dia tidak tahu hukum. Kemudian carilah waktu yang tepat ketika menegur. Jangan di depan orang banyak. Ketika engkau menegur di depan orang banyak, sama saja engkau mempermalukan dia. Dan yang ketiga, pahami posisi sosial orang yang ditegur. Siapa dia? Siapa dia? Siapa yang ketegur? Dia itu orang tua loh. Dia itu orang tua. Dia itu guru loh. Dia itu orang tua dari sosok seorang anak. Jadi lihat posisinya. Maka mohon maaf, tiga kunci menegur yang bijaksana adalah melihat posisi orang, melihat waktunya, dan jangan pernah merendahkan orang ketika menegur. Kalau perlu angkat dia. Angkat dia. Ini pintar sekali. Ada baiknya kalau dia lagi rajin sholat. Masya Allah. Ya, terima kasih banyak Ustadz Maulana buat yang bertanya tadi ya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya dari @gondres_maker. Wah, Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya. Saya kan punya ART di rumah, lalu dalam sehari-harinya ada beberapa hal yang saya bedakan. Seperti
Misalkan tempat makan dan membatasi fasilitas-fasilitas di rumah. Karena saya trauma ART yang saya sebelumnya ini agak tidak terlalu tahu diri ya. Ketika saya baik sepenuhnya sama dia. Bagaimana hukumnya ketika saya memberikan batasan kepada ART di rumah. Bukannya maksudnya tapi tidak memanusiakan gitu loh. Hanya saja menjaga jarak akan posisi saya dan ART di rumah agar mereka sadar kewajiban dan tanggung jawabnya. Mohon dijawab ya. Ini Habib Usman nih, kayaknya panjang jawabannya sambil tausiah aja Boleh. Bib. Tapi ART itu apaan? Asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga. Kirain anggaran rumah tangga. Oh bukan asisten kalau Kalau ini. asisten rumah tangga berarti melihat daripada ayat Al-Quran Allah berfirman. Inna akramakum indallahi atskakum. Yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang bertakwa kepada Allah. Masya Allah. Bib, Bib. Kedudukan yang sama. Saya temenin berdiri dulu biar bisa tausiah maksudnya. Waktunya udah makin Atau jalan ente mau terus. temenin di sini Iya, barengan? silakan jangan Bib. Lanjut Bib. Apa Ustaz Maulana, Fadal, Bib. Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu, mohon maaf, tidak semua manusia bersifat sama. Ada yang baik, ada yang kurang ajar, ya kan? Ada yang keselin, ada yang ngelawan. Maka tugas ibu sebagai pemimpin di rumah tangganya tersebut adalah mengajarinya, mendidiknya dengan aturan yang ada di rumah ibu. Jadi harus mengikuti aturan yang ada di rumahnya. Siapapun mereka harus mempunyai aturan. Dan orang yang masuk ke dalam rumah ART tersebut harus mengikuti aturan yang ada di dalam rumah tangga tersebut. ART berarti kan aturan rumah tangga. Oh, asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga mengikuti aturan rumah tangga tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya menciptakan sebuah keharmonisan yang baik. Pertama, kalau bisa disamakan, apa yang kita makan, dia juga makan. Insya Allah rizki ibu nggak akan berkurang, malahan bertambah. Karena apa? Siapa orang yang bersedekah, Allah akan balas daripada berlipat-lipat ganda pahalanya dan juga dilipat-lipat ganda daripada rizkinya. Bukan hanya pahala yang dapat, rizki pun dapat. As-sadaqatu tadfa'ul bala wa sadaqatu lil umri. Tolak bala, panjang umur, jika nanti sama Allah 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Jadi kalau misalnya kita makan apa, ya udah gak apa-apa, makan aja, bismillah. Insya Allah Allah kasih rizkinya. Dan juga kalau kita niat, ya Allah saya sedekah kepada ART saya. Berharap agar Allah berikan keberkahan, dapat keberkahan. Rizkinya dapat, berkahnya dapat, nikmatnya juga dapat. Karena apa? Tidak membeda-bedakan. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang bertakwa. Semua manusia mempunyai derajat yang sama. Perbedaannya hanya takwanya. Bukan karena kamu punya uang banyak. Bukan karena kamu kaya raya. Bukan. Allah lihat adalah takwanya. Kalau kamu punya banyak uang tapi nggak halal, nggak berkah. Kamu punya duit banyak, dengan cara yang halal, pelit, nauzubillah. Kamu punya duit yang banyak, ya kan? Kamu sedekahkan sahwatul agniya, orang kaya yang dermawan. Imam Ghazali dalam kitabnya Al-Adabu Fiddin, ya kan? Ada 6 adab majikan terhadap ART-nya. Jadi ada adabnya tuh, ada aturannya. Yang pertama, tidak memaksakannya melebihi daripada kemampuannya. Emang kemampuannya udah segitu, mau diomong kayak gimana juga susah, ya kan? Belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri, ya kan? Alamatnya di sini, nyasar lagi. Nggak apa-apa, kemampuannya emang segitu. Kalau kemampuannya dia lebih, dia udah megang perusahaan. Jadi harus paham dan memahami. Yang kedua berbelas kasihlah ketika dia kelelahan. Kalau dia udah berbelas kasih, kalau misalkan ngelihat, oh ini udah capek, udah kerja sampai jam 9 malam, 10 malam, udah kasihan lah. Ya kan, biar dia istirahat dulu, ada waktunya besok lagi. Nah inilah berbelas kasih. Yang ketiga, tidak menyakitinya dengan memukulnya ataupun menggunakan tangannya, dia gebuk, dia pukul, ataupun kekerasan, itu nggak boleh. Harus punya adab dan aturan. Karena apa? Karena manusia yang baik adalah mempunyai adab dan aturan. Yang keempat, tidak memakinya terus menerus. Mentang-mentang dia salah, diomelin lagi. Lama-lama dia kabur. Ibu besok nyari ART susah. Karena setiap hari udah dimaki-maki terus. Akhirnya kesel itu orang. Dan apalagi yang kelima, memaafkan daripada kesalahannya. Jamak lah kalau dia punya salah, udah maafin aja lah, bismillah lah. Ini adalah satu kebahagiaan yang baik. Karena apa? Kalau dia salah maafin, perbaikin lagi ya, ajarin lagi. Besok jangan seperti ini, taruhnya di sini, dan lain sebagainya. Intinya adalah ada komunikasi yang bagus. Dan yang terakhir, jika ingin memberikan makan, nih kalimat ini menarik. Jika ingin memberikan makan, ini Imam Ghazali yang bilang. Jika ingin memberikan makan, yang lezat, yang nikmat, ajak barang duduk bersamanya atau memberikan makan secukupnya. Kalau ngasih ke belakang nggak apa-apa, tapi sama makanannya. Di dalam ruangan dikasih ayam, di sana juga kasih ayam. Dalam ruangan dikasih daging, di sana juga dikasih daging. Di dalam ruangan dikasih makanan yang nikmat,
Di sana juga kasih nikmat. Keberkahan di dalamnya akan menghasilkan kenikmatan di dalam rumah tangga tersebut dan ada keberkahan di dalamnya. Baginda Nabi besar Muhammad SAW itu mempunyai asisten rumah tangga. Yang dimana 10 tahun ikut sama Rasulullah SAW. Siapa itu? Anas bin Malik radhiyallahu an. Mengabdi kepada Rasulullah. Tidak pernah dicaci, tidak pernah dimaki, tidak pernah dihadrik. Nggak pernah juga dimusuhin, dipukul. Nggak pernah oleh Rasulullah SAW. Justru dihormatin, dikasih dikasih sayang yang luar biasa oleh Rasulullah. Kan orang bilang, oh itu kan Rasulullah. Ya kan? Nggak mungkin marah juga, sama siapa aja Rasulullah pasti baik. Nah, itulah gunanya kita sebagai umatnya Rasulullah SAW harus mengikuti Rasulullah. Contohi Rasulullah. Karena apa? Ada keberkahan di dalamnya. Bahkan sampai Anas bin Malik juga adalah perawi hadis. Ya kan? Yang kita tahu, qala Anas bin Malik radhiyallahu an. Karena apa? Dia dekat dengan Rasulullah dan disamakan dengan kedudukannya. Karena apa? Karena Rasulullah menyayangin dan Rasulullah menghormatin. Ingat, manusia memiliki derajat yang sama, bedanya cuma ketakwaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Tapi memang harusnya ada komunikasi juga buat mbaknya tadi yang bertanya. Ya memang kadang-kadang gak semua makanan kita, ternyata ART kita juga bisa makan. Seandainya kayak dikasih sashimi, mungkin kita makan pas dikasih banyak. Bu, aduh Pak, jangan Pak saya mual ngeliatnya. Itu kejadian Ustadz. Jadi memberi makan sesuai kesukaan. Kan tadi Abi udah ngomong. Iya benar. Kalau dia minta makanan lezat menurut dia kan. Iya menurut dia, bukan berarti juga menurut kita. Kadang-kadang lidahnya gak sama. Ya Ibu ya terima kasih banyak ya yang sudah bertanya tadi. Dan sekarang kita lanjut lagi nih yang berikutnya nih ya. Kadang-kadang kita juga sering kali nih mengambil tindakan hal-hal yang dibilang tidak memanusiakan manusia yang bisa berakibat dosa bagi diri kita dan bahkan juga orang sekitar kita. Nah lanjutannya Ustadz Maulana, kira-kira apa nih hal yang akan kita bahas? Mohon izin. Gini, ya. Misalkan Mas Fadli melakukan kesalahan. Maka ada sanksi yang biasa kita lakukan. Sini, apa tuh sanksi? Dan apa? ini jadi clue untuk untuk clue buat jamaah untuk sedekah subuhnya Abi. Masya Allah. Jadi saya nggak ditemenin nih. Saya nggak ditemenin. Dia berbuat dosa. Saya nggak ditemenin. Pokoknya yang bisa jawab clue ini ada sanksi. Ketika ada yang berbuat dosa, berbuat salah, kita sanksi dia. Oh, sanksi gitu. apakah ini? Jawabannya yang bisa jawab kasih 200 Dapat 200.000. Oke. Langsung, Jadi komen. saya dipisahin dari teman-teman semuanya. sekarang ya. Jawabannya apa? Yang di rumah sekarang dijawab karena setelah nanti iklan ini kita akan membacakan pemenang yang mendapatkan hadiah Rp200.000 untuk rezeki belanja pagi hari ini. Tetap di Islam itu Indah, jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Kita jangan temenin dia. Jangan diterusin dong. Kita tadi gimmick doang.